Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dengan Bu Rika dalam pelajaran IPA kelas 7. Kali ini kita akan membahas tentang saling ketergantungan antara komponen biotik. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan belajar, kita akan melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, dapat menjelaskan konsep bentuk saling ketergantungan makhluk hidup. Yang kedua, dapat menyebutkan perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan, rantai makanan detritus dengan rantai makanan perumput. Di sekitar kita banyak tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau itu bersifat autotrof. Artinya, dapat menghasilkan makanannya sendiri, sehingga disebut produsen atau penghasil. Lain halnya dengan manusia dan hewan yang bersifat heterotrof, yaitu tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Untuk makanan, manusia dan hewan sangat bergantung pada makhluk hidup lain, sehingga disebut sebagai konsumen atau pemakai. Pada sebuah ekosistem akan selalu ditemukan yang namanya produsen, konsumen, dan pengurai. Ketiganya ini saling tergantung satu sama lain. Jika digambarkan akan membentuk rantai makanan, jaring makanan, dan piramida makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dimakan. Cahaya matahari sebagai sumber energi utama. Tumbuhan hijau sebagai produsen memanfaatkan energi cahaya matahari melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Produsen dimakan oleh herbivora, artinya terjadi perpindahan energi melalui makanan dari produsen ke konsumen. Hal ini sama dengan saat kita setelah makan. Jika kalian makan, setelahnya apa yang kalian rasakan? Lebih bertenaga kan? Itu terjadi karena adanya energi yang berpindah. Yang harus kalian ingat, bahwa yang namanya rantai makanan berbentuk lurus, tidak bercabang. Rantai makanan terbagi menjadi dua. Yang pertama, rantai makanan perumput. Pada rantai makanan perumput, diawali dengan tumbuhan sebagai produsen. Terlihat pada gambar bahwa rumput sebagai produsen. Rumput dimakan oleh belalang sebagai konsumen 1, belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen 2, katak dimakan oleh ular sebagai konsumen 3, ular dimakan oleh elang sebagai konsumen 4. Ketika elang mati, maka tubuh elang akan diuraikan oleh jamur. Jamur sebagai dekomposer. Yang kedua adalah rantai makanan detritus. Pada rantai makanan ini diawali dari sisa-sisa makhluk hidup yang sudah terurai atau mati, atau sisa-sisa metabolisme makhluk hidup. Contoh detritus adalah daun-daun kering, ranting-ranting pohon, bangkai makhluk hidup yang sudah membusuk. Pada gambar terlihat bahwa kulit pisang busuk dimakan oleh cacing yang bertindak sebagai detrivor. Detrivor di sini berperan sebagai konsumen 1. Cacing dimakan oleh ayam sebagai konsumen 2. Ayam dimakan oleh manusia sebagai konsumen 3. Ketergantungan yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Sehingga jaring-jaring makanan menimbulkan banyak rantai makanan.
Contohnya seperti pada gambar berikut. Ketergantungan yang ketiga adalah piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen puncak. Disebut konsumen puncak apabila tidak ada lagi organisme yang memakannya. Bentuk piramida ini menunjukkan tingkatan tropik. Tingkatan tropik adalah kelompok organisme dalam ekosistem yang menempati tingkat yang sama dalam rantai makanan. Perhatikan gambar piramida. Di situ terlihat tropik 1 ditempati oleh produsen, merupakan jumlah organisme terbesar. Tropik 2 ditempati oleh konsumen 1, jumlahnya lebih sedikit dari produsen. Karena jumlah makanan harus lebih banyak dari yang memakan. Tropik 3 ditempati oleh konsumen 2, jumlahnya lebih sedikit dari konsumen 1. Tropik 4 ditempati oleh konsumen 3, jumlahnya juga lebih sedikit. Selain menggambarkan jumlah organisme pada tingkatan tropik, piramida makanan juga menggambarkan aliran energi. Energi berpindah dari produsen ke konsumen. Semakin ke atas, energi semakin kecil. Jumlah perpindahan energi tidak 100% karena sisanya dilepas sebagai panas. Demikian materi kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Jangan lupa selalu patuhi protokol COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.